Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andreas Ferul Panjaitan dari Mekanika Kepelatan Material kelas B, NPM 333418036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa gaya dan tegangan pada crankshaft. Crankshaft atau porous ankle merupakan salah satu komponen utama yang mengkonversi energi potensial bahan bakar menjadi tenaga putar pada mesin piston. Karena dalam proses kerjanya, poros ankle mengubah gerakan maju mundur piston menjadi gerakan putar pada poros. Adapun efek goncangan dalam bentuk vibrasi akibat gerakan bolak-balik piston akan dibalance oleh flywheel. Sebuah kendaraan bermotor pada kondisi kecepatan tinggi tentunya harus memenuhi persyaratan yang ketat agar layak digunakan. Salah satunya adalah kendaraan harus stabil pada putaran tinggi, artinya getaran yang ditimbulkan oleh putaran mesin harus dalam batasan yang ditentukan. Spesifikasi crankshaft. Crankshaft mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Mempunyai position ratio sebesar 0,28 dan lalu shear modulus sebesar 79.000 Newton per mm kuadrat, mass density 7.700 kg per meter kubik, tensile strength 723,83, yield strength 620,42, thermal expansion coefficient 0,000013, thermal conductivity 50, dan specific heat 460. Lalu kemudian ada tegangan-tegangan yang terjadi pada crankshaft. Tegangan adalah gaya luar komponen akibat beban kerja akan ditahan oleh gaya dari dalam komponen dengan besarnya sama dengan besaran tetapi arahnya berlawanan. Gaya dalam penampang komponen setiap satuan luas disebut tegangan disimbolkan dengan huruf Yunani sigma. Pada crankshaft, gaya-gaya yang terjadi adalah yang pertama momen lentur. Momen lentur terjadi pada saat gaya yang bekerja bahkan tegak lurus dengan sumbu adalah gaya radial. Poros yang menerima gaya radial momen lentur sama dengan gaya radial kali jarak atau M kali L. Ini merupakan rumus dari momen lentur, di mana sigma sama dengan ML kali C per L. Lalu yang kedua ada gaya geser. Gaya geser terjadi selama poros menerima gaya radial yang menyebabkan momen lentur, maka selama itu pula poros mendapatkan beban berupa gaya geser atau gaya lintang. Tegangan geser dihitung dengan persamaan torsi sama dengan Fr per As. Lalu ada tegangan gabungan. Tegangan normal dapat merupakan akibat langsung dari gaya tarik atau momen lentur. Tegangan geser dapat merupakan akibat langsung dari gaya tarik, tegangan geser puntiran atau tegangan geser vertikal. Di tegangan gabungan ini yang pertama ada tegangan utama maksimum dan yang kedua ada tegangan utama minimum. Lalu ada safety factor. Safety factor adalah sebagai pengaman pada sistem jika pada suatu keadaan sistem tersebut menerima beban di luar perhitungan. Tujuannya agar desain kita tidak fail atau gagal pada keadaan tersebut. Berikut adalah hasil perhitungan menggunakan rumus-rumus yang telah dilihat tadi. Yang pertama ada momen lentur itu sebesar 66.057,6, tegangan normal ada 32,761, tegangan geser sebesar 5,342, tegangan maksimum 33,60 dan tegangan minimum minus 0,849. Lalu ada factor of safety 18,45. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.